kembali ke Desara dengan breakdown final episode Ultraman R. Penutupan yang epic banget, terutama untuk eksekusi final battle-nya. Karena kemarin agak ragu-ragu sih. Emang nih satu episode bisa nyelesain semuanya? Bahkan secara surprise pun ini kejaga loh. Kayak wujud Dark Warrior Suite yang beneran muncul. Meskipun mau dibandingin sama rumornya emang agak miss. Ngiranya bakalan mirip art gitu ya. Terus ada cube baru yang mirip Saturn Armor tapi nyatanya bukan. Yang ini mah beda lagi. Walaupun untuk penilaian keseluruhan seriesnya mungkin buat beberapa biasa aja ya guys. Nggak bagus nggak jelek tapi tetap enjoyable kok. Jadi ini dia breakdown final episode dari Ultraman R. Langsung aja check it out. Oke, seperti biasa kalau udah final episode itu emang gak ada openingnya. Berjudul Saatnya Berlari Yuma. Dibuka dengan Yuma yang terbangun dan sedang berada dalam dunia mimpi Gilbert, terus kedua orang tuanya masih hidup. Yang untungnya Yuma nyadar sih, ini mah cuma dunia mimpi yang dibikin sama Gilbert doang. Akal-akalan Sweet juga ya guys, yang terus menyuruh Yuma untuk berpisah dengan Art. Sayonara, aku. Asli nih Yuma makin dipaksa terus loh. Hampir mau bilang itu juga. Tapi berkat bantuan kedua orang tua Yuma dari Art, Yuma pun bisa kembali berubah menjadi Art dan melawan Gilbert dalam dunia mimpi ini. Hashire, Yuma. Karena aslinya di dunia nyata Art lagi EO ya. Pertarungan yang cukup ngerepotin soalnya Gilbert itu bisa ngendalin sekitar loh. Dengan Skip yang berusaha membantu Yuma, mereka pun berhasil menemukan kelemahan Gilbert yang berasal dari core-nya. Ini bisa jadi kesempatan sih. Ditambahin sempat ngasih alat yang isinya ada energi Onyxium bakal ngebantu banget ya. Sehingga Shu bersama Yuppie langsung menuju ke sana dan menembaki energi ini ke Gilbert. Pas Gilbert kena serang pasti ngaruh ke dunia mimpi juga lah. Meskipun di sini Galaxy Armor sempat ada masalah polutan kemarin. Tapi dengan Art menyuruh Yuma melepaskan imajinasinya, mereka pun menciptakan cube baru agar bisa mengalahkan Gilbert. Ini mah Galaxy Finalist versi full power, cok. Kemudian Yuma dan Art kembali ke dunia nyata. Sweet pas lihat ini gak mungkin diem doang ya guys. Dia pun memilih bersatu bersama Zetsu dengan cara berubah menjadi wujud Dark Galactic Warrior yang mirip seperti gabungan Ultra dan juga Digelos. Yang udah pasti Art bakalan agak repot lagi sih. Sweet kelihatan OP banget weh. Spam jurus lah, kena drill ete. Melihat adanya Monohon di sana, Art dan Yuma melepaskan imajinasi mereka yang terakhir. Kayak ngeluarin Art Esa Slash, Monohon jadi senjata, Art Mega Chop, setelah itu diakhiri dengan Art Finalize yang bisa mengelilingi dunia dan Sweet pun berhasil dikalahkan. Pas jalan itu beneran kayak like a boss banget ya. Dari pertarungan barusan, Yuma berencana untuk pergi ke luar angkasa bersama dengan Art. Pastinya sebelum pergi dia harus pisah sama Skip dulu ya guys. Terutama di sini Shu beneran berterima kasih banget loh. Tenang, nanti pas balik lagi langsung telepon kalian kok. 3 bulan setelah kepergian Art di mana Shu udah mau balik ke Boitai. Kemarin malam Rin sempat lihat cahaya gitu. Jangan-jangan tuh tanda dari Yuma kali. Tiba-tiba mereka mendapatkan telepon melalui Kaiju Hotline kalau Yuma telah kembali. Semuanya auto happy ya. Dan series Art pun tamat. Wah itu endingnya bagus banget sih. Saking udah lama gak ketemu Yuma langsung pada rebutan semua ya guys. Kayaknya preview gambar di movie Art pas mereka lagi makan-makan mungkin perayaan Yuma balik kali. Walaupun timeline movie-nya secara keseluruhan masih pertengahan series itu gak menutup kemungkinan loh. Bisa jadi mereka tiba-tiba keingat kejadian Guild Art kemarin ya. Kan episode 22 pada lupa semua tuh. Hopefully nanti di movie-nya bisa sekalian ngeliatin Yuma balik juga lah. Selama 3 bulan di luar angkasa lu kemana aja? Ceritain dong Yuma. Kalau sampai nyinggung si emas udah tau lah. Makin penasaran sama movie Art nanti gimana sih? Overall untuk series Art ini secara keseluruhan gue kasih rating 8 dari 10 ya guys. Baik musiknya, pendalaman karakter, special guest, terus konflik menjelang final episode. Meskipun episodenya kebanyakan gak terlalu fokus ke konflik utama nih, episode fillernya beberapa bagus sih. At the end mah emang balik ke selera masing-masing. Pembawaan cerita yang begini lu pada suka nggak? Terlepas masih ada kekurangan, untung eksekusinya bagus ya. Terutama final battle-nya gila. Itu gue bakalan kasih 9 dari 10 loh. Sujimoto Kantoku bener-bener di luar nalar cok. Kosen yang bisa dipakai sampai keliling dunia kapan lagi? Yang kadang agak lucu tapi justru keunikannya di situ ya guys. Nggak salah juga. Kekuatan imajinasi bro, Sozo no Toki Hanate. Terus pemilihan musik buat final episode-nya cocok banget. Emang harus itu sih. Kalau sampai kejadiannya kayak Decker lagi ada. Udah epic moment kok malah disuruh senam. Lupa deh yang mau ngasih pendapat atau rating soal series Art ini silahkan lah. Kurang lebih ini dia hal menarik dan poin penting. Yang pertama, kemunculan orang tua Yuma. Ini dibagi jadi 2 karena ada yang dari mimpi Gilbert terus satunya lagi dari Art ya. Apalagi yang punya Gilbert udah ketebak juga sih. Ini orang tua Yuma kok maksa ngomong sayonara Art kayak Sweet kemarin. Walaupun Yuma tahu ini cuma mimpi Gilbert doang, pastinya kalau udah bawa-bawa orang tua dia bakalan kena pengaruh dikit lah. Makanya tadi hampir ngomong sayonara Art. Sebaliknya kalau orang tua Yuma dari Art ini bener-bener nyemangatin Yuma banget ya guys.
dan terus menyuruh Yuma untuk berlari. Asli itu momennya dapat juga loh. Yang dua, kekalahan Gilbert. Si final boss sampingan yang kalahnya cuma gitu doang, tapi ya gak heran sih. Tapi ini kaiju tetap ngerepotin ya. Kayak bisa bikin dunia mimpi sampai bawa-bawa orang tua Yuma, terus bisa ngendalin mimpi tersebut juga. Cuma kalau untuk kelemahan Gilbert ini jujur emang agak fatal ya guys. Mau dibilang Mother Sophia Saurus 2.0 pun bisa loh. Kita pas pertama kali lihat dari magazine Television sama preview gambar kemarin aja udah kepikiran. Kelemahan nih kaiju kemungkinan di bagian core-nya deh. Sehingga Gilbert pun berhasil dikalahkan dengan jurus full power Galaxer Finalize. Yang tiga, Miracle Cube. Cube yang bener-bener gak ketebak banget, karena kalau kita sering ngikutin rumor leak segala macem emang gak ada clue buat cube baru ya. Pas kemarin nonton rupanya ada tuh. Mana beberapa ngiranya tuh Sator Armor Cube lagi. Dengan Yuma dan Art melepaskan imajinasi kemudian mengubah polutan, mereka pun bisa menciptakan cube baru untuk mengeluarkan full power Galaxer Finalize. Bedanya sama yang biasa, ini lebih ke kombinasi cube sama pose tangannya pakai L ya guys. Pakai satu cube buat ngeluarin jurus mah bisa aja. Secara desain cube-nya pun harus gue bilang oke juga loh. Galaxy Armor-nya tadi kelihatan kayak ada warna emas oranye gitu sih. Kayaknya nanti kalau mau dapat cube-nya harus beli Art Riser Memorial Edition dulu deh. Yang keempat, The Galactic Warrior Suite. Menjadi true final boss series Art hasil gabungan Suite bersama dengan Zesu. Ya memang kemarin udah sempat ada rumornya, cuma pas lihat wujud aslinya emang agak beda. Ini mana mirip Art, malah lebih mirip Digelos, terus ada kayak color timer sama kepala Emba loh. Bolongan kepalanya mirip Pitera Ranger lagi, dan membuat Art mengalami kesulitan. Karena ngeliat cara berantem Suite aja tuh udah high speed parah ya guys. Apalagi dia pas ngeluarin jurusnya pun macem-macem. Bisa tembakan kecil, drill attack, bola energi yang bisa bikin mental. Bahkan di dalamnya sampai ada energi Sonia dong. Kok bisa dah? Lumayan bikin bingung sih. Tapi endingnya Suite tetap kalah sama imajinasi Yuma ya. Berhubung ini udah final episode juga, jadi mau gak mau. Yang kelima, kekuatan imajinasi terakhir. Ini Art sama Yuma bener-bener all in banget ya guys. Sampai pakai monohorn juga. Kita kira monohorn bakalan berperan penting ke cerita kedepannya, ujung-ujungnya jadi senjata tuh. Dimulai dengan kombinasi menggunakan ASA Slash sebagai pengalihan beserta monohorn, kemudian Art Mega Chop, dan diakhiri dengan Art Finalize. Sebenarnya mirip kayak episode 3, tapi ini Art Finalize-nya keliling dunia sampai nyerang bagian kepala atas ya. Karena yang episode 3 buat Digelos itu emang nyerang dari samping sih. Terutama yang monohorn itu kayak dijadiin surprise attack loh. Daripada di situ nancep doang, kenapa gak dimanfaatin? Berarti fungsi monohorn itu buat ngelacak aja ya guys. Yang keenam, perpisahan Yuma dan Skip. Adalah pilihan dari Yuma sendiri, yang mana ini giliran dia buat nolong Planet Russian ya. Mungkin fokus ngurus sekaligus bikin rencana atasi sisa-sisa Sonia kali. Karena seperti yang dijelasin sama Art kemarin, yang kena dampaknya gak cuma bumi doang. Sehingga untuk sementara, Yuma akan berpisah dengan Skip. Tapi untungnya dia gak kayak Asuka yang beneran jadi Bang Toib ya guys. Tenang, nanti balik juga. Jadi gak yang pergi selamanya kok. Makanya tadi pas semua dapat telepon hotline dari Yuma itu mereka happy-nya kebangetan ya. Mana tadi Yuma sama Shu perpisahannya lebih dapat lagi. Wah, orang-orang western apa gak kepanasan tuh? Oh, mereka pasti gay. Pale lu jedar. So, kalian yang western itu gak tahu bromance. Yang 7, Yuma sama Art selama 3 bulan ini kemana aja? Kita mah pasti pengen tahu dong. Selain pergi ke Planet Russian, kemana aja loh? Apalagi kalau ini branchingnya sampai ke UGF, wah itu bakalan berasa terhubung banget loh. Kenapa gak yang lain aja bang? Masa dikit-dikit UGF mulu? Mau gimana lagi ya guys? Karena sekarang kesempatan buat ngumpulin semua Ultraman itu cuma UGF doang sih. Orang Art sama Yuma posisinya lagi di luar angkasa juga. Jadi masih terbilang masuk-masuk aja. Selama mereka ada terlibat sama Absolutian itu bisa ya. Kalau emang gak terlibat ngapain? Pokoknya 3 bulan Yuma di luar angkasa gak kerasa dah. Awalnya gue kira Yuma baliknya bakalan kayak setahun 2 tahun ya guys. 3 bulan mah terbilang cepet. Yang 8, kok gak ada Kroko Seijin? Gue yakin lu pada pasti bakalan langsung komen ini sih. Bang, kok gak ada Kroko Seijin? Katanya muncul. Asli, dari leak case kemarin itu lumayan bikin bingung loh. Padahal ada ya, tapi kenapa Kroko Seijin gak muncul? Bisa jadi antara miss atau enggak pengaruh durasi deh. Jadinya kalau pengaruh durasi begini mungkin nanti di Blu-ray-nya ada versi director cut atau deleted scene ya guys. Di beberapa series sama movie Ultraman New Gen pun ada yang dibikin gitu juga. Kayak Jit, Rook. Karena durasi buat di Vega cukup, akhirnya dibikin eksklusif bonus buat Blu-ray dah. Cuma itu masih sekedar asumsi gua doang ya. Bener atau enggaknya mah harus tunggu Blu-ray art release dulu sih. Oke guys, ya jadi segitu aja untuk breakdown final episode dari Ultraman R.
Buat beberapa nih art bakalan jadi series Ultraman Andre terkaya Rup deh. Yang kalau temen-temen nanya apakah art ini layak buat maraton, dari gue pribadi sih gak gitu nyaranin ya. Karena menurut gue series art itu cocoknya ditonton pas lagi nyantai aja sih. Jadi ini bukan series yang lu sehari bisa langsung nonton 5-10 episode. Contohnya hari ini episode 1-5, besoknya dari episode 6-10. Soalnya kalau lu maksa push terus, takutnya ntar malah bosan sendiri loh. Emang konsep ceritanya dibikin episode, mending sehari nonton 1 episode itu udah paling bener lah. Buat nyantai sambil nonton art itu cocok banget ya guys. Tapi misalnya masih maksa maraton silakan dah. Justru sekarang malah makin gak sabar sama Omega sih. Bahkan diliatin dari post credit scene movie art pun gak tahu ya. Baru bulan 2 apa nggak kecepetan? Paling segitu aja guys. Kalau pada punya pendapat, koreksi atau yang lain, bisa komen di bawah. Jangan lupa like, share, subscribe, dan sejumpa di video pembahasan Ultraman Art yang lainnya. Bye bye. Semua form art sama kaiju baru menyusul ya.